Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Ibu akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai aturan dalam perhitungan perubahan entalpi. Waktu sebelumnya kita sudah mempelajari macam-macam perubahan entalpi. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang aturannya dalam perhitungan perubahan entalpi itu sendiri. Oke, sebelum kita mulai, angka lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silakan siapkan alat tulisnya agar kalian bisa langsung mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan, ya. Kita mulai saja. Pada perhitungan delta H, perubahan entalpi itu ada aturannya. Ini yang Ibu akan jelaskan adalah aturan dasar. Sebenarnya ada banyak ya. Ini aturan dasar yang perlu kalian pahami. Nah, di dalam aturan perhitungan perubahan entalpi atau delta H, itu koefisien reaksi. Koefisien itu kalian tahu ya, koefisien itu yang di depan sini nih, ini namanya koefisien. Nah, koefisien ini itu menyatakan jumlah zat pada reaksi yang dilengkapi delta H. Jadi, pada perhitungan perubahan entalpi itu nanti akan ada koefisien juga akan dilengkapi dengan delta H. Harga delta H tidak bergantung pada jumlah tahap reaksi tetapi bergantung pada kondisi zat-zat yang bereaksi dan zat hasil reaksi. Ya, jadi di dalam harga delta H itu tidak bergantung pada tahap reaksinya tapi bergantung pada tahap jadi bergantung pada kondisi awal dan kondisi akhirnya. Nanti kita bahas lebih lanjut ini di selanjutnya ya. Oke, yang di sini Ibu akan beri contoh untuk aturan-aturannya sendiri yang perlu kalian pahami. Di sini Ibu punya contoh suatu reaksi termokimia, yaitu reaksi gas nitrogen dengan gas hidrogen menghasilkan amonia di sini ya. N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3 dengan harga perubahan entalpinya itu sebesar minus 92 kJ, atau ini berarti artinya apa kalau min ini berarti melepas ya, kemarin kita sudah pelajari. Nah, sini misalnya ada suatu reaksi seperti ini. Nah, di dalam aturan perhitungan perubahan entalpi itu harga delta H bergantung pada jumlah zat tadi kan ya. Nah, tadi kan bergantung kepada jumlah zat ya. Jika reaksi, ini jadi kalau misalnya nanti kalian menemukan reaksinya itu dibalik, nah maka nanti ikut juga delta H-nya juga ikut dibalik. Misalnya contohnya gini, suatu reaksi ini tadi kan ini berarti kalau seperti ini berarti ini reaksi apa kemarin? Nah ini berarti reaksi pembentukan ya kan? Karena zat yang sendirinya ini ada di kanan tanah, itu artinya reaksi pembentukan. Ini reaksi pembentukan amonia. Nah, kalau dirubah reaksinya jadi reaksi penguraian, maka harga delta H-nya juga nanti berubah tandanya. Artinya tuh tandanya itu min, kalau tadinya min menjadi positif ya. Kalau tadinya positif menjadi negatif gitu. Jadi kan ini kan tadi reaksi pembentukan. Nah, kalau misalnya reaksinya berubah menjadi reaksi penguraian seperti ini, maka tandanya juga berubah dibalik ya. Artinya dibalik itu tadinya negatif menjadi positif. Maka reaksi penguraiannya ini nilai delta H-nya ini berubah menjadi positif 92 kJ. Paham ya? Jadi kalau reaksinya dibalik ya, reaksi dibalik ini kan dibalik nih, tadinya ini di kanan ini jadi di kiri, ini tadinya di kiri jadi di kanan. Itu kan artinya dibalik. Atau ini tadinya reaksi pembentukan ini menjadi reaksi penguraian, maka tandanya juga akan dibalik ya. Yang tadinya negatif maka akan jadi positif. Kemudian aturan selanjutnya, jika reaksinya dikali X, misalnya dikali 1 atau 2 atau 3 atau berapapun, nah maka harga delta H-nya itu juga ikut dikali. Ya, misalnya di sini Ibu beri contoh reaksi tersebut dikali 2. Nah, berarti ini reaksi awalnya ini kan dikali 2, maka semuanya juga diikut dikali 2 dan delta H-nya juga dikali 2. Nah, ini berarti N2-nya jadi 2N2, ini kan tadinya 3, berarti 3 kali 2 berapa? 6, berarti 6H2, jadi
perlu dikalikan 2 ini yang koefisiennya saja, ini tidak ya. Ini indeksnya tidak. Lalu di sini tadinya 2, ini tadinya 2, maka dikali 2 maka jadi 4. Nah, ini juga sama deltahannya. Tadinya minus 92 kJ, maka dikali 2 si minus 92 kJ ini. Berarti jadinya berapa? Min 184 kJ gitu ya. Jadi kalau dikali juga deltahannya ikut dikali ya. Nah, kalau dibagi juga sama. Kalau dibagi berapapun, maka harga deltahannya juga ikut dibagi. Misalnya di sini dibagi 2 ya. Misalnya ini dibagi 2, maka ini tadinya 1. Berarti kalau dibagi 2 berapa? Jadi setengah kan? 1/2N2. Nah, ini kan tadinya 3. Terus dibagi 2, maka berapa? 3/2H2 ya. Dan kemudian ini berarti 2 bagi 2 1. Berarti jadinya tinggal NH3. Nah, yang ini juga jadi dibagi minus 92 kJ, maka dibagi 2 hasilnya min 46 kJ. Paham ya? Gampang ya. Pokoknya kalau misalnya dibalik, tandanya jadi dibalik juga deltahannya. Kalau misalnya dikali, koefisiennya juga ikut dikali, deltahannya juga ikut dikali. Kalau dibagi pun sama ya, dibagi berapapun itu ikut juga deltahannya. Nah, kalau selanjutnya jika reaksi dijumlahkan, maka deltahan juga dijumlahkan. Nah, biasanya reaksi-reaksi ini ada 2 reaksi atau 3 reaksi atau beberapa reaksi ini nanti dijumlahkan misalnya ya. Deltahannya juga ikut dijumlahkan, nanti reaksinya juga ikut dijumlahkan gitu. Nanti Ibu beri contohnya di selanjutnya lah ya. Pokoknya nanti kalau dijumlahkan juga ikut dijumlahkan. Oke. Nah, di dalam perhitungan termokimia ini tidak lepas dari stoikiometri ya. Kita kan sudah belajar nih di kelas 10 tentang stoikiometri, tentang konsep mol ya. Bagaimana kalau diketahui massa, jika di soal diketahui massa, maka mencari molnya bagaimana. Ini kan kalian sudah pelajari ya. Kalau mencari mol, kalau diketahui konsentrasi larutan bagaimana gitu kan. Kemudian kalau diketahui volume gasnya, misalnya ada yang dalam keadaan standar atau STP, dalam keadaan RTP, ataupun juga persamaan UMI, ini menyesuaikan dengan apa yang diketahui di soal gitu kan. Kita sudah pelajari ya, ini nggak akan Ibu bahas lagi karena kita sudah pelajari di kelas 10 ya. Yang penting ini perlu diingat karena ada hubungan perhitungan kimia itu, ada hubungannya dengan konsep mol atau stoikiometri itu sendiri ya. Di sini Bu punya contoh. Contohnya di sini diketahui persamaan termokimia. Ini ada persamaan termokimia sama kayak tadi ya. Ini adalah reaksi pembentukan ya. Kalau seperti ini kalian udah harus bisa membedakan nih reaksinya pembentukan, penguraian, ataukah pembakaran, ataukah netralisasi. Karena kita sudah pelajari di materi yang sebelumnya kan. Nah, ini kalau ini berarti reaksi pembentukan dengan melepas 92 kJ. Pada reaksi penguraian yang ditanyakan di sini, pada reaksi penguraian 17 gram amonia itu NH3 ya. Amonia itu NH3. Tanya, akan terjadi apa gitu. Jadi ini di sini diketahui reaksi pembentukan. Nah, yang ditanyakan adalah reaksi penguraian. Kebalikannya dong. Nah, penguraiannya itu sebanyak 17 gram amonia. Nah, amonia ininya. Maka akan terjadi apa? Gitu. Oke, kita coba jawab ya dari contoh soal yang ini. Yang ditanyakan adalah reaksi penguraiannya 17 gram amonia ya. Di sini diketahui nih airnya. Oh, berarti apa? Kita pertama-tama karena di sini yang diketahui adalah reaksi pembentukan sedangkan yang ditanyakan adalah reaksi penguraian, maka kita buat dulu reaksi penguraiannya dari apa yang diketahui. Ini kan dirubah saja, kalau seperti ini tadinya pembentukan ya tinggal dirubah aja posisinya. Berarti kalau penguraian ini ada di sebelah kiri ya, di kiri panah ya. Jadi preaksi, tadinya jadi produk, di sini jadi preaksi. Yang tadinya di sini preaksi menjadi produk. Nah, kalau seperti ini maka ini adalah reaksi penguraian. Ingat tadi apa aturannya? Kalau reaksinya dibalik, maka apa? Delta H-nya juga ini nilainya negatif. Jadi juga dibalik juga tandanya ya, tandanya. Berarti kalau nilai negatif maka akan jadi positif 92 kJ. Oke, udah nih dirubah menjadi reaksi penguraian. Nah, di sini reaksi penguraiannya itu 17 gram gitu kan. Belum selesai nih. Kita hitung dulu di sini yang diuraikan adalah 17 gram amonia. Oke ya.
amonia di sini kan. Nah, ini amonia nih, amonia 17 gram. Ingat tadi ya, hubungannya dengan konsep mol. Kalau diketahui massa, ini kan 17 gram berarti yang diketahui massa. Bagaimana kita rubah dulu ke dalam mol? Nah, gimana caranya? Ingat yang tadi, konsep yang tadi ya. Nah, tadi ya, kita ingat konsep yang tadi. Jika diketahui massa, ya massa gram nih, caranya gimana? Nah, tadi kan itu kan suatu senyawa, karena NH3 amonia itu kan suatu senyawa, karena gabungan dari atom N dan atom H, ya, berarti bentuk senyawa. Maka rumusnya untuk mencari mol adalah gram per mr. Mr itu apa? Massa molekul relatif, ya, jadi gabungan atom tersebut. Nah, oke, di sini mr-nya berarti ya, sini Bu tuliskan saja, ini Bu nggak. Nah, oke. MR-nya berarti kan ini, kita cari dulu MR. Ini tulisannya nggak bagus ya, nggak apa-apa ya. Berarti ini kan NH3, MR NH. Oke, ini nggak bagus ya tulisannya, nggak apa-apa ya, NH3. Oke, berarti kan ada 1 dikali ARN ya. Masih ingat ya? ARN ditambah, ini H-nya ada berapa? 3, berarti 3 dikali AR apa? ARH ya. Tulisannya nggak bagus ini Bu, pakai mouse ya. Nggak apa-apa lah ya, yang penting kalian ini mau memperhatikan, nanti kalian tulis yang rapinya saja. Nah, di sini kan N berapa? N 14, berarti 1 dikali 14 ditambah 3. Hanya AR-nya berapa? Pak, 1. 3 dikali 1. Berapa hasilnya? 17. Oke. Gitu ya. Nah, oke. Jadi di sini maka cari molnya tadi apa? Massa atau gram dibagi mr. Masanya berapa di sini? 17 gram, ya kan? Terus mr-nya berapa di sini? Lagi 17. Berarti 17 dibagi 7 1 mol. Oke, udah nih sampai sini. Nah, di soal ini kan yang reaksi penguraian yang ini yang kita tahu bahwa amonia atau NH3 ini, ingat tadi jumlah Z itu sama dengan juga jumlah mol, terus sama dengan jumlah koefisien itu sama dengan mol juga. Nah, ini kalau ini amonianya 2 mol, sedangkan yang dimau dari soal itu 1 mol ya. Di sini diketahui bahwa kalau amonianya 2 mol itu besarnya 92 kJ. Nah, yang ditanyakan 1 mol. Kalau 1 mol berapa dong? Ya. Apa namanya, delta H-nya gitu. Berarti kita cari gimana? Berarti kan 2, ini 1 kan, masukkan ke sini. Kita bandingkan kan, 92 kita simbolkan dengan X. Kita cari nih berapa delta H-nya. Berarti untuk menghitung X berarti kan ini X dikali 2 mol, atau langsung kita kebawahin saja ya. Berarti 1 dikali 92 dibagi 2. Maka didapatkan nilai X-nya sama dengan plus 46 kJ. Berarti artinya kalau positif apa? Menyerap kalor sebesar 46 kJ. Jadi pada reaksi penguraian 17 gram amonia akan terjadi penyerapan kalor sebesar 46 kJ ya. Gitu. Jadi kalian ubah dulu nih, misalnya diketahuinya oh ini pembentukan, yang ditanya penguraian, ubah dulu ke reaksi penguraian. Setelah itu ingat tadi aturan-aturannya, kalau dibalik maka hanya juga dibalik. Kemudian perhatikan juga di sini. Di sini yang ditanyakan 17 gram amonia, maka kita cari dulu, kita ubah semuanya informasi yang ada itu dalam bentuk mol gitu ya. Kalau misalnya tadi pada konsep mol tadi ya, tergantung soalnya. Kalau ini kebetulan yang diketahui masanya, maka cari dulu molnya. Cara molnya kan seperti ini. Nah, bandingkan yang diketahui sama yang dicari. Yang diketahui kan ini 2 mol, yang dicari 1 mol, maka bandingkan. Tinggal dicari deh. Ya, seperti itu. Ini artinya menyerap kalori sebesar 46 kJ gitu ya. Gampang ya. Ini jangan lupa, jadi di soal itu kadang dalam bentuk soal itu ada yang diketahui dituliskan dengan tanda seperti ini, ada juga dengan kata-kata seperti menyerap, melepas. Kalian sudah bisa membedakan. Kalau negatif maka dia melepas kalor, tapi kalau positif artinya dia menyerap kalor gitu ya.
Oke, mungkin cukup sekian. Kalian bisa banyak latihan lagi soal bentuk-bentuk yang lain. Itu dengan menerapkan tadi konsep mol tadi dengan hubungannya dengan termokimia. Kalian pakai aturan-aturannya bagaimana menghitung delta H gitu ya. Jika reaksinya entah itu dibalik, entah itu dikali, atau dibagi, atau dijumlahkan. Nah, itu kalian coba latihan lagi ya. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kurang lebihnya Ibu mohon maaf, jika kalian masih belum paham atau masih ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau di Google Classroom atau di WA Ibu boleh. Mungkin cukup sekian yang Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.